masih belum percaya kalau perjalanan kita itu ngebawa kita ke situ gitu loh. Hai, Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel and this is my first video. Di video pertama ini aku akan bercerita bagaimana cara merawat anak yang menderita Hirschsprung gitu. Jadi anak aku tuh sekarang sudah berusia 9 bulan, tepat 8 bulan yang lalu pas usianya menginjak 1 bulan, anak aku tuh divonis Hirschsprung. Oke, sampai situ dulu. Dan aku post beberapa cerita gitu kan di Instagram, dan banyak banget dari kalian yang bertanya. Jadi aku putuskan untuk bercerita di sini. Disclaimer dulu, I'm not an expert. Aku hanya new mom dan ibu rumah tangga biasa. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, bagaimana sih awal mulanya, terus bagaimana ciri-cirinya. Itu pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama teman-teman. Oke, kita mulai dari kronologisnya aja biar jelas. Jadi anakku itu lahir pada tanggal 9 November 2021. Di tanggal 9 November ya. Jadi dari seminggu 2 minggu pertama lahir itu nggak ada masalah sama sekali. Terus sampai suatu ketika, jadi tuh pola makan aku kan dia ASI, full ASI. Pola makan aku dari sebelum hamil, selama hamil, dan sampai jadi menyusui itu masih sama gitu. Aku masih suka pedas dan lain-lain gitu. Dan aku masih makan yang dengan pola dan porsi yang hampir sama. Tiba-tiba di hari itu aku makan lumayan pedas dan tiba-tiba aku diare. Kena lah ke anaknya. Aku tuh kayak di hari itu si Kasyafa, my baby, itu kayak kayak ngolet. Terus setiap dia mupuk tuh kayak nangis. Ngoletnya tuh sampai yang mukanya tuh berubah merah gitu, merah sampai keunguan kayak gitu. Dan pas aku cek, itu dia keluar cairan. Keluar tuh pupnya, cuman pupnya itu cair gitu, cair dan agak berlendir. Oke. Di hari yang sama itu, satu hari itu aja, dia baru mulai sehari itu aja. Mulai yang kayak gitu kan. Oh oke, dia berarti diare nih anaknya gitu. Aku coba seharian itu, aku coba browsing dan hasilnya ya udah, aku sama suami tuh bawa besoknya itu di tanggal 4 Desember, jadi dia udah usianya 23 hari di hari itu. Aku bawa ke DSA, di spesialis anak di sini gitu. Akhirnya dia cek, oh ketemulah itu memang kinerja ususnya cepet. Dia bilang berarti itu kan diare. Ditanya lagi, oh ini dia ASI ya? Iya gitu. Nah langsung tuh ketemu, kata dokternya berarti ini yang salah tuh ibunya, karena nggak ada lagi yang disalahkan, si anak kan cuma makan ASI, cuma minum ASI gitu kan. Jadi yang masalahnya di situ. Langsung tuh ketahuan, ibu stop makan ini. Kalau ibu minum jamu atau susu, bahkan susu menyusui, itu di stop, dibilang gitu. Oh oke dok. Dikasihlah itu obat untuk ususnya. Si dokter di akhir pemeriksaan itu dia ngeliat, bu ini anaknya kok agak kuning. Dia bilang, maksudnya gimana dok? Iya ini kuning bu, ini aja besok ketemu saya. Kebetulan dokternya juga praktiknya di rumah sakit sini. Besok deh ketemu saya hari Senin, waktu itu 3 hari jaraknya. Udah tuh kita pulang, perutnya masih kayak gitu, masih nangis, tapi ya nggak yang nangis sampai yang nggak bisa diem gitu tuh enggak. Nah kayak 2-3 kali lah gitulah sehari gitu, nangisnya nggak gitu. Terus obatnya udah mau habis kan besoknya, pasnya kita ke rumah sakit. Ya udah besok sekalian tanyain perutnya gitu kan. Nyampe rumah sakit ketemu lah sama dokter, ternyata dokternya beda. Dokternya lagi keluar, habis itu sama yang hari yang piket hari itu ditelepon lagi dokternya segala macam, dan akhirnya tuh ketemu, oh ya si anakku ini dia harus dicek bilirubinnya, disambil sampel darah untuk cek bilirubin, foto BOV apa gitu namanya untuk di perut gitu. Jadi tadi itu kan ada 2. Yang pertama untuk cek bilirubinnya itu anakku lumayan tinggi, tapi yang masih belum terlalu tinggi gitu, jadi masih bisa pakai obat, nggak yang harus terapi lah, ultraviolet dan lain-lain itu enggak.
Dan yang mengkhawatirkan malah di hasil pemeriksaan foto BOF-nya itu yang di perut. Jadi hasilnya ada penyempitan gitu. Ada hasilnya di sini, nanti aku tampilin. Anak kuning pada saat baru lahir, newborn gitu, sebenarnya masih normal sampai usia mereka tuh 14 hari, karena si bilirubin ini yang menyebabkan kuning itu kan, zat kuning di dalam sel mereka itu kan dia terus berkurang tuh sampai usia mereka 14 hari dia akan normal kalau ekskresinya tuh normal gitu. Nah, anakku kan baru 3 hari, makanya disaranin cek gitu, dan hasilnya ya masih bisa pakai obat gitu. Dan yang jadi masalah adalah di perutnya, tapi ternyata itu kan connect jadinya karena ekskresinya yang kurang, jadi makanya si bilirubinnya itu nggak berkurang banyak gitu yang keluarnya, jadi makanya tetap tinggi di dalam tubuhnya gitu. Dan yang menjadi masalah di sini adalah si perutnya ini, si ususnya gitu, dia bilang agak serius, dia bilang. Tapi ini bukan bidang kami, jadi mau nggak kami rujuk ke bedah umum katanya, karena di sini kami punya bedah umum yang punya masalah di bagian perut, dibilang gitu, karena bukan bagian mereka. Ya udah kita ikutin, oh ya gitu. Akhirnya kita nyampe lah itu udah di bagian bedah umum. Si anak ini sudah dilihat hasilnya. Akhirnya tuh dia bilang gini ke kita, ibu, ini kita akan melakukan pemeriksaan colok dubur, itu dimasukkan gitu jari mereka. Nanti kalau hasilnya nyemprot berarti ada penyempitan, kalau tidak ya normal gitu kata mereka gitu. Ya udah, kita nggak ada pilihan lain. Saya coba aku tawarin karena aku ngelihat tangan dokternya lumayan besar dan itu pasti sakit banget kan buat babyku. Itu aku tanya boleh nggak pakai jari saya aja gitu yang kecil gitu, cuman kata dokternya malah ketawa, dibilang nggak bisa bu, karena kita juga pemeriksaan colok dubur itu dia harus bisa merasakan tekanan dan tarikan di dalam si lubang anusnya gitu. Dia bilang oh ya udah, oke, itu berjalan dan ternyata nyemprot, sedihnya di situ. Aku pikir itu masih belum serius karena ya udah nyemprot terus apalagi tuh, dia bilang kita didudukin, bu ini hasilnya nyemprot, kalau seperti ini mungkin ada kemungkinan ada penyempitan, cuman kita juga belum tahu apa, dibilang gitu. Dan di situ mereka belum berani memutuskan ini sakitnya tuh apa karena harus ke ahlinya langsung. Jadi kita dirujuk dari bedah umum ke bedah anak gitu, di Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya udah, dengan segala kemungkinannya kita berangkat tuh. Kita ke Rumah Sakit Provinsi, akhirnya ketemu sama spesialis bedah anak. Itu langsung kita liatin tuh hasilnya, kita dirujuk dari sini. Habis itu langsung dibilang, oh ini ibu anaknya kena hisprum. Namanya aja tuh aneh gitu. Apa dok? Gitu aku bilang gitu. Hisprum bu. Oh iya, itu apa dok? Aku bilang gitu. Gitu kelainan bawaan dari lahir. Terus tindakannya dok, tindakannya tuh harus operasi. Nggak cara lain? Kita tanya gitu kan. Nggak ada. Jadi tuh nggak ada cara lain. Jadi belum ada obatnya. Jadi pas pertama kali tahu itu kan kita langsung pulang. Nah nyampe rumah itu aku langsung browsing banyak banget, tanya sana sini. Itu selama kurang lebih seminggu itu aku udah ngumpulin banyak informasi. Akhirnya tuh aku bilang lagi sama suamiku, ayo kita kontrol lagi gitu. Untuk apa? Kami mau siap operasi? Enggak juga, aku pengen dokternya tegakin lagi dosanya, aku bilang gitu. Berharapnya tuh anakku tuh nggak hisprum gitu loh, karena dari sekian banyak penyakit yang di dalam usus, menurut aku yang paling parah itu ini yang sampai tindakan operasi. Yang lain-lain tuh masih bisa pakai obat, cuma injeksi atau segala macam gitu. Kalau sampai tindakan operasi itu kan sangat menyakitkan gitu bagi baby. Terus aku takut efek sampingnya ke depan gitu kan. Jadi aku tuh pengen ketemu lagi sama dokternya, dia yakinin aku lagi kalau anak aku tuh beneran nggak gitu, atau itu pokoknya aku masih ragu waktu itu, karena aku udah punya banyak referensi. Aku punya 3 poin yang aku mau bener-bener tanyain lagi sama dokter waktu itu. Jadi aku minta ketemu lagi sama suamiku sebelum memutuskan operasi.
Jadi itu aku masih ragu, jadi aku minta dokternya, dok please, aku berharap banget dia ngomong, oh iya ibu anaknya baik-baik saja gitu selanjutnya. Dan hasilnya, ibu kita periksaan tambahan aja. Kita lihat di mana lokasinya, terus seberapa panjangnya, ususnya yang bermasalah, si megakolonnya itu bisa ngambil tindakan gitu. Oke, akhirnya dicek lagi dan ketemu ada saraf yang bermasalah sepanjang 2 cm. Di situ aku langsung, oh ya udah, ini ya satu hal yang harus aku hadapin, memang itu kenyataan yang ada gitu kan. Akhirnya kita minta waktu lagi karena berat, jujur kan itu berat banget. Terus akhirnya memutuskan untuk ngambil tindakan operasi. Anakku melakukan operasi di tanggal 23 Desember 2021, usianya itu 1,5 bulan di situ. Operasinya itu tergolong operasi besar karena dia tuh dibius full dan selama 2 jam. Operasinya itu berjalan lancar, alhamdulillah. Dia pakai teknik full through namanya. Jadi itu ususnya dipotong dari anus, dipisahkan, ditarik, di full through gitu, ditarik keluar, habis itu dipotong yang bermasalah. Usus yang sehat itu disambung lagi sama si anusnya. Dan di sini aku berterima kasih banget sama dokternya sudah menjelaskan ke aku, karena aku tuh sebelum melakukan tindakan ini tuh aku harus tahu banget gimana prosedurnya biar aku bisa ngerawat gitu, karena yang dia punya anak ini cuman kami gitu kan, ya khususnya ibunya gitu yang akan bener-bener yang menghadapi dia gitu. Jadi sebelum operasi itu aku bener-bener tanya dokternya ini gimana prosedurnya dan segala macam, dan dokternya enak banget. Ya setelah operasi anakku langsung bisa pup guys, bisa pup langsung normal lewat anus, jadi bukan dibuatin kantong stoma biasanya, itu bukan gitu, karena dia satu tahap aja, karena dia tuh kecil, segmennya kecil kalau menurut dokternya gitu. Dia langsung bisa pup, bahkan dia pup itu sampai 10-15 kali sehari. Jadi itu adalah kronologisnya anakku bisa sampai divonis menderita Hirschsprung. I see your monsters, I see your pain. Tell me your problems, I chase them